Saya punya 3 anak dan dia 1. Sebenarnya aku ada isinya, ya. Jadi si Alang ini ada isinya. Jadi mohon maaf ini pemirsa. Kali ini kita bongkar. Untuk pertama kalinya di sini kita bongkar. 5, 4, 3, 2, 1. Buka mulutmu. Iya, udah lama kali nggak Bacrit Podcast ya. Kali ini aku pengen podcast. Jadi ceritanya aku kemarin itu beberapa hari yang lalu ketemu sama orang yang dulu adalah langganan ayam penyet aku dan juga dulu adalah kakak tingkat aku di SMA. Luar biasa, kali ini sudah memasuki ke dunia entertain dan sudah masuk ke televisi nasional. Ya, bisa bilang lah ada program Aksi Indosiar. Ini orang yang soleh. Yang satunya nggak tahu, ada 2 orang kayaknya, 2 nyawa kayaknya, kan ada suaranya kan? Iya. Nah, kan belum dikenalin udah bersuara, dia lasa emang satunya gitu. Jadi ada 2 orang, yang satunya aku nggak tahu bernyawa atau enggak, tapi yang pasti mereka berdua kemana-mana berdua. Yang satunya soleh, yang satunya lagi kita nggak tahu. Kita coba kenalan dulu, baru kita bahas apa yang harus dibahas. Ini dia Kak Andi dan Alang. Alang. Iya, Alang. Apa kabar Alang? Baik. Iya. Alang tinggal di mana, Lang? Di tas. Oh, di Iya, di tas ya. Tasikmalaya enggak? Iya. Oke, Bang Andi apa kabar, Bang Andi? Alhamdulillah baik, Bang Jis. Alhamdulillah, Bang Andi. Kakak tingkatku ini. Kakak tingkatku. Dia tak berapa tahun? Hah? Dia tak berapa 1 tahun. Kelihatannya 10 tahun ya. Iya. Lebih tua ke Andi. Iya. Nekak Andi doros. Iya, kayak negara doros. Kayak negara. Kok langsung Oke. lantang mulutnya ya, lantang Iya. ya. Ini dulu dikocok-kocok. Oh, boleh dikocok. Mau dikocokin? Gosok sendiri aja. Alangin kocokin. Iya. Udah, hati-hati, tolong. Baru opening, udah pening. Makanya dikocok, biar tenang ya, biar tenang. Oke. Kak Andi asli Medan ya? Iya, Medan. Aku kemarin tahu kabar Kak Andi ini masuk ikut kompetisi tersebut itu di pertengahan jalan. Audisinya aku nggak tahu kapan audisinya, show pertama, kedua nggak tahu, keempat, kelima. Berapa show total? Sampai 12 besar kemarin. Berarti berapa total? 3 kali show. 3 kali show ya, berarti show enggak lah Bang. Iya. Banyak lah Kak. Aku nengok di YouTube ada muka Kakak banyak. Jangan sok tahu siapa jadi peserta. Oh iya, 3. Oh iya, peserta. Berarti aku cuman masuk yang di terakhir itu, yang 12 besar yang bener-bener nengok. Yang lainnya nengok yang sudah diupload. Yang live di video.com itu aku nengoknya yang terakhir. Oke, nggak yang apa-apa. waktu kalian dieliminasi. Iya, gimana lagi? Semua udah diatur sama SNS. Ya, kenapa? Kenapa? Sana Indosiar. Siapa yang punya donatur banyak ke? Oh, siapa SMS-nya banyak? Donaturnya kuat, bisa SMS, maka bisa lanjut. Kali kan enggak. Iya. Itu harus ada duit. Iya, kan kita biar menang kan SMS itu kan pakai duit. Oke. Gitu. Aku SMS loh. Iya, berapa banyak? 3 orang. 3 orang daratar itu. 2, nggak tahu berapa kena pulsanya. Pokoknya 3 orang langsung itu ketik aksi spasi Andi kirim ke 977. Nggak usah salah, nanti dikirim orang itu percuma kan? Iya. Iya. Nah, itu 3 orang kok nggak bisa, kok nggak menang juga? Itu dapat gorengan 3. Gorengan 3. Oh, gorengan 3. Yang lain itu jutaan. Belasan juta, puluhan juta sekali SNS. Bentar, maksudnya satu SMS itu harga pulsanya 1 juta? Enggak, pakai harga SMS itu bisa 200.000, ada 100.000, ada yang 300.000. Caranya beda. Caranya beda. Dan itu dikasih tahu. Kalau kita nge-SMS dukung pertama kali, ntar ada balasannya. Oh iya, ada aksi 50. Oke. Itu untuk 100.000, ada aksi 100. Ada 200. Nah, jadi memang beberapa daerah teman-teman itu
udah nyiapkan duit. Duit bukan doa. Iya. Siapkan duit. Iya. Doa nggak penting berarti? Ya penting juga. Cuman kan ini Disney. Tadi ini Disney. Tadi Disney. Ya oke. Ya ampun. Nggak Alang tadi bilang. Iya. Nggak penting duit. Nggak penting doa, yang penting duit. Kan penilaiannya juri sama SNS. Berarti nggak peduli juri mau ngomong apa, yang penting duit. SNS-nya banyak, aku tuh kalau duit sih ralat. SNS-nya banyak, SMS banyak pakai duit. Berarti duitnya banyak. Ya. Nggak bisa SMS pakai doa? Gimana Kak? Ya itu tergantung sama ketentuan Allah. Sama Indosiar. Okay. Jadi gimana? Pengalaman, kita ngomongin dulu pengalaman ikut kompetisi. Ya, berawal dari mana? Kok bisa pengen ikut kompetisi? Sebelumnya main Petrokolog dulu apa? Ventriloquist. Ventriloquist ini sudah berapa lama? Awal mula dari tahun berapa? Kita awal itu jauh sebelum negara Timur. Oh, diam dulu, aku mau ngomong sama Iya. Aku dan John. Ya, diam dulu. Diam dulu. Ngobrol kami dulu ya. Iya. Kau duduk di situ di pangku Kak Andi. Iya. Duduk, oke? Oke, tos. Oke. Iya. Udah. Oke. Jadi itu ventriloquist itu kita mulai itu 2020. Ikut kelasnya, belajar bareng dengan mentor-mentor yang ada di Jakarta. Itu kurang lebih ada 4 bulan. Di Jakarta 4 bulan belajar? Pelatihannya pembelajarannya online. Jadi kelas kita itu 4 bulan mentoring. Setiap hari atau setiap minggu ada challenge. Oke, ini tahun berapa? Pertama kali? 2020. Oh, 2 tahun yang lalu? Iya. Oke. Kalau si Alangnya itu udah ada 2019. Oke. Nah, cuman kan ada Alang, tapi nggak punya ilmu. Nah, ada bonekanya, ada si Alangnya, tapi nggak pakai ilmu. Belajar ilmunya 2020. Nah, 4 bulan itu ikut pelatihan, ikut mentoring. Ya nggak bisa diseleksi, disuruh tulang, keluar dari grup, di-kick, di-share, Kenapa jadi curhat Alang? Iya, ngasih tahu terjemahan kita itu nggak mudah. Oh iya. Terakhir setelah 4-5 bulan baru dinyatakan lulus dan boleh dapat sertifikat profesional kerja, itu namanya ventriloquist. Oh, ada sertifikatnya. Ada. Dan fungsi dari sertifikat ini? Fungsi buat melamar kerja? Enggak. Apa dong? Jadi setidaknya pengakuan secara keilmuan dan kepada profesional ventriloquist yang lain yang ada di Indonesia, bahwasanya kita udah melewati tahapan ini. Oke. Kalau ada yang ngaku ventriloquist tapi tidak sesuai ilmunya, kita serang dia rame-rame. Nah, supaya ini bisa hidup, supaya ini bisa berjalan dengan baik dan entertainnya ada caranya. Dan itu yang ngadain itu pemerintah kah atau komunitas? Komunitas atau lebih tepatnya profesional kerja ventriloquist dengan beberapa mentor yang memang udah menjadi profesi mereka. Jadi belajar kitanya. Iya. Oke. Begitu dia. Lanjut, berarti sampai sana dapat sertifikat. Dapat sertifikat 2020. Oke. Kemudian terus belajar dan kemarin nggak sengaja ngelihat iklan di story Instagram salah satu teman, bahwasanya dibutuhkan lelaki untuk menikah. Bukan. Dibutuhkan. Oh, lucu ya? Lucu ya? Kok nggak mau stand up komedi aja kau? Kenapa ikut aksi kau? Stand up dakwah. Stand up dakwah. Dia masuk surga ke Andinya. Kau enggak? Aku nggak tahu, yang penting ke Andi banyak kali dosanya. Lanjut. Nah, itu kita nggak sengaja kelihatan, nengok sekilas. Akhirnya coba tanya, boleh nggak dengan konsep begini? Dan coba aja dulu gitu. Begitu dicoba, dulu nuntus, karena ada beberapa proses tahapan. Ada mulai seleksi berkas, video, kemudian ada wawancara, ada beberapa tahapan sehingga masuk ke grup nasional. Lalu diputuskan, setelah wawancara itu diputuskan dengan beberapa kesepakatan dan juga keputusan, semisal wajib karantina, nggak boleh keluar, harus mengikuti aturan, siap atau tidak. Kalau siap, tiket akan dibelikan dan diberangkatkan. Nggak ada ngeluarin duit berarti ke sana? Nggak ada. Alhamdulillah. Daftar pun nggak ngeluarin duit? Enggak. Emang Alang punya duit?
Kan dia yang punya duit. Tapi aku yang menghasilkan duit. Satu beat yang waktu audisi apa? Apa namanya? Waktu audisi di video itu apa? Materinya. Tapi nggak usah panjang kali, satu beat, satu kalimat yang seperti apa? Yang membuat menurut Alang nih, oh ini gara-gara ini nih juri milih aku. Apa itu? Itu kemarin ke materi kita karena fokusnya sirah. Jadi kemarin itu kita bawa cerita tentang tentara bergajah. Abraha. Iya. Abraha. Nah, hancurkan Ka'bah. Iya. Mainkan. Ababil kan? Iya. Mainkan Kak. Oke, gini. Jadi pasukan Abraha menghancurkan Ka'bah. Pasukan siap. Maju tentara bergajah. Seret. Lalu datang burung ababil. Kak, iya, turun Kak. Gitu dia. Terima kasih. Jadi gara-gara burung tadi, juri terpukau? Gara-gara gajah. Gara-gara gajah. Kan banyak nih yang main ventriloquist, ya kan? Salah satunya ada yang stand up comedy juga ada yang main. Iya kan? Terus apa lagi yang menggunakan ventriloquist ini untuk entertain? Sulap, oke. Terus ada dia MC, oke. Nyanyi ada. Main konten di YouTube, ada juga. Oke. Nah, yang dakwah untuk di Sumatera Utara atau khususnya Medan itu cuman Kak Andi. Gimana Kak? Iya. Sebenarnya nggak mengakuin ya. Iya. Takkan nanti dikira sombong. Oke. Tapi menurut Abang siapa? Gimana? Menurut Abang sendiri gimana? Kalau aku sih ngeliat ya karena aku masih kenalnya Kak Andi ya Kak Andi satu-satunya di Medan. Oke, jawabannya kita kunci. Baiklah pemirsa, kita hitung bareng-bareng. 3. Kenapa nggak move on dari Indosiar? Kau udah dieliminasi. Iya, maaf. 12 besar. Oke. Belum lagi semifinal. Iya. Jangan sombong. Jangan star syndrome. Iya. Ya, tahu star syndrome? Apaan Kak? Apaan star syndrome? Star. Bintang. Sindrom ketakutan. Berarti? Takut sama bintang. Oke, Alang ini dia punya nyawa. Alang punya nyawa nggak, Alang? Jadi sebenarnya gini. Oke. Apa? Sebenarnya aku ada isinya. Iya, jadi si Alang ini ada isinya. Jadi mohon maaf ini pemirsa. Kali ini kita bongkar. Untuk pertama kalinya di sini kita bongkar. Alang itu ada isinya. Ada isinya. Dan ada waktu-waktu tertentu dia itu kita kasih makan minum. Mandikan. Kita kasih sesuatu. Isinya. Apa itu? Gadus, dosa, kain, tenang. Apa lagi Kak? Dosa. Iya. Berarti ini kan kita gini ya Kak Andi. Kita tahu ada juga dalil yang namanya syirik ya. Ketika ada di dalam rumah bahkan foto-foto saja itu tidak boleh harusnya di dalam rumah atau lukisan segala macam. Nah ini boneka yang kakak bawa kemana-mana yang tidak menutup kemungkinan dia diisi sama jin. Gimana Kak? Gimana dong? Berarti Kak Andi mengendali jin. Nah, gimana dong itu Kak Andi? Iya, untuk pada fase ini kita masih dalam ranah aman. Kenapa? Karena boneka ini bukan boneka patung. Yang menjadi problem itu adalah saat benda itu dikultuskan, dikhususkan, atau menjadi sebuah benda yang punya tempatnya tersendiri. Dia tempatnya ini adalah benda pakai untuk dimainkan. Jadi gini sebenarnya Jang Jis. Aku punya harga diri kalau sama Kak Andi. Kalau di rumah aku nggak ada harga diri. Didedain sana anaknya Kak Andi, dinekatin, dikasih makan, digendong-gendong, ditelanjangi. Dibanting juga. Jahat berarti anak-anak Kak Andi. Nanan juga anak-anak, namanya juga anak-anak. Tapi akrab sama anak Kak Andi. Akrab dong. Kayak kita. Kenal. Kau selama Covid ini kemana? Alang menghilang kok kan? Enggak. Hah? Pernah kena Covid dia Kak Andi? Enggak pernah.
Lagi nanti COVID. Oh. Tapi pernah pakai masker. Ini kok nggak pakai masker dia? Dari kemarin dari Presiden Jokowi. Masker udah boleh dinuka unun. Yeay. Merdeka. Nggak sesak napas lagi. Oke, nggak bau mulut lagi. Tapi sesak napas tetap. Kenapa? Neng utang negara. Ya. Aduh, kok makin panas nih Alang. Iya, dinginkan dengan konol. Iya, jadi dong silakan Kak Andi. Kak Andi nggak bisa. Oh, lagi saum. Tangannya tangan kiri. Oh, kita bantu ya. Oh, kita bantu. Kita bantu. Aduh, dikocokin lagi. Kita bantu. Oke, jadi nggak sirik ya? Enggak ya, nggak Kandi ya. Karena kan ini boneka benda mati yang kakak ya bisa dibilang walaupun tidak terucap tapi seenggaknya dia adalah yang membantu Kak Andi, istilahnya ya kalau bahasa kasarnya yang diagungkan lah ya dalam hidup, yang membantu hidup Kak Andi jauh lebih baik. Sebenarnya nggak juga. Jadi seperti apa? Nah, ini karena kan bagian dari media. Semisal kita pemain band atau penyanyi atau pemain gitaris. Gitar itu dia bawa kemana-mana. Apakah bisa dikatakan gitar itu yang masih dia rezeki? Enggak. Tapi yang masih dia rezeki itu adalah usahanya, ikhtiar terhadap dia memainkan alat tersebut. Oke, berarti Alang sama kayak gitar. Iya. Oh, coba nyanyi. Zreng terpesona aku dukanlah. Kok lari ke situ? Kali surga. Kok ke situ? Adik-adik tentukan kepala kita. Oh. Kayak dulu ya, kayak dulu. Karton ya. Iya. Oke, jadi enggak ya? Nah, karena dia bagi alat sebagai metode. Oke. Karena kalau seandainya Alang yang dikasih sama Bang Jis, ayo ngapain? Ku banting. Enggak jadi apa-apa kan. Ngeselin soalnya muka tengok. Ngeselin tengok. Kayak pakai kacamata nggak ada kacanya. Nggak ada kacanya kan ku colok langsung ke matamu itu Alang. Nah, kasih tahu dulu ke Andi. Ini zaman 2024. Oke. Apa itu? Ganti presiden. 2022 ini masih. 2022. Oke, 2022. 2024 ada apa? Ganti. Apa? Ganti Alang. Ganti apa ya? Kenapa bisa jadi Alang namanya? Oke, Alang itu sebutan untuk anak ketiga bagi orang Melayu. Oke. Tapi aku bukan anak. Tapi anak ketiga untuk orang Melayu. Iya benar, Alang, ada Yong utama. Iya, ada tengah. Ada Alang. Ada Ngat. Iya. Ini Alang. Alang. Dia anak ketiga, maksudnya abang punya, kakak punya 3 anak. Saya punya 3 anak dan dia 1. Jadi 4 ya. Enggak, jadi dia ceritanya itu setelah teman-teman setelah 2 anak, berarti kan dia udah nikah. Iya. Enggak lajang, enggak. Jadi kemarin ketengok ada kakak-kakak nanya status, kenapa Kak Andi bilang masih lajang? Iya, karena ayo ngaku. Buat kamu yang di sana jangan percaya sama Kak Andi. Sana aja. Aku asli nasi lajang. Terus komen gombal. Iya. Oke, jadi anak saya kemarin 2, begitu udah 2, datang boneka si Alang. Datang bonekanya bingung, ini mau dikasih nama apa? Datangnya maksudnya beli atau turun dari langit? Serius aku Alang, serius ini serius. Nyolot aja kau. Datang dari dunia enggak? Itu dia beli, ada makernya. Lalu kemudian kita kasih nama apa? Ini tengok ada anak 1, 2. Ini ada boneka lagi. Udahlah langsung sama kecil badannya. Udah panggil aja Alang gitu. Dan anak ketiga asli emang ada? Ada. Udah 3 anak berarti? Udah. Oke. Jadi kok tiba-tiba Alang sok-sok Melayu? Istri Kak Andi yang orang Melayu. Istri Kak Andi orang Melayu. Kalau Kak Andi orang? Mandeling. Oh Mandeling, Hasibuan. Siregar. Oh Siregar. Kepanjangan Siregar. Apa itu? Sinting Recok Garang. Wah, marah Siregar di luar ini. Wah. Ayo. Wah, bahaya. Nanti aku cenang nikah, aku kena tato, aku dikendalikan. Tolong. Wah, bahaya. Wah, gawat. Iya. Udah mending diam aja daripada salah ngomong ya. Diam ya.
Oke. Jangan digigit. Digigit bahaya kali Alan main gigit. Iya. Main gigit ya. Oke, Alan. Punya nafsu? Enggak. Gak punya Nggak nafsu ya? nafsu. Jadi kalau si Alang ini jumpa sama ventriloquist yang lain, cewek, dia suka nggak? Oke. Gua kan juga laki-laki, bro. Oke, iya. Ya, tergantung ke Andi. Tergantung. Tapi bentar, tadi Alang sempat nyebutin ke Andi ini ngakunya lajang. Berarti pernah Lang ya ke Andi ini kayak selingkuh gitu Lang? Hah? Oh. Kak, ya. Kukira kan dia yang gila. Kak Andi kan lebih ke siroh tentang siroh lah ya. Ada nggak siroh sahabat-sahabat Rasulullah tentang perselingkuhan? Karena belakangan ini ya jangankan perselingkuhan, LGBT ya kan yang diagung-agungkan ya kan. Kayak kemarin baru masuk podcast dan sekarang di tag dia dua kali ngomong lasak kali. Diam. Minum. Diam ya. Iya. Nah itu jadi di take down dan minta maaf dan netizen itu menganggap kita mempromosikan beliau mempromosikan LGBT. Nah sebelum ke LGBT perselingkuhan, LGBT dan perselingkuhan ini ada sangkut pautnya nggak di dalam siroh? Oke. Ada nggak? Yang pertama dalam catatan sejarah, ada atau nggak dalam catatan siroh perselingkuhan itu? Jawabannya nggak ada. Sahabat Nabi nggak mungkin selingkuh. Sahabat Nabi nggak mungkin selingkuh. Kenapa bisa? Karena dia sahabat Nabi terjaga keinanannya. Gitu. Berarti nggak ada yang jelek, maksudnya nggak ada yang buruk sahabat Nabi, baik semua. Iya. Dalam hal ini mereka sebisa mungkin mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Oke. Nah, konsep selingkuh itu konotasinya kan negatif. Iya. Saat ada hubungan yang sudah dijalin, kemudian mendua, berkhianat, menjalin hubungan dengan yang lain. Dulu poligami, nikah lebih dari satu kali, itu hal yang lumrah. Oke. Berarti kan dia bilang setelah jangan selingkuh, makanya kita poligami. Berarti kan dia poligami. Iya kak, bilang aja kak. Enggak. Tapi kan sahabat Nabi, sahabat Rasulullah ini kan dia manusia. Masa nggak ada pengen selingkuh gitu? Iya, maka dijaga keimanannya. Maka para sahabat itu umat terbaik ada umat zamanku, zaman para sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in. Oke. Nah, jadi seandainya zaman sekarang nggak terbaik. Termasuk zaman yang terbaik. Oh, zaman yang terbaik. Zaman terbaik. Artinya yang dijadikan contoh itu salafus sholih, orang-orang ulama-ulama terdahulu. Oke. Sebaik-baiknya kita, sesoleh-solehnya seorang yang beriman zaman sekarang, apakah mungkin lebih soleh daripada Umar? Oke. Nah, nggak mungkin. Oke, mungkin yang mengakibatkan perselingkuhan ini bisa jadi gini, Kak. Kalau aku lihat dengan tadi yang Kakak bilang mereka dia jaga keimanannya, kalau emang nggak mau selingkuh, poligami. Kan dibolehkan di Al-Qur'an kan gitu, boleh poligami. Dan di zaman dulu mungkin zaman Solihudin Salafus sholih. Salafus sholih. Pinter Alang. Nah di zaman tersebut ketika ingin melihat wanita lain selain istri terpesona langsung dinikahin dan istri yang pertama menyetujui. Nah zaman sekarang istri pertama tidak menyetujuin, akhirnya selingkuh terjadi, benar? Ya banyak sebabnya. Mungkin salah satunya itu. Oke. Ada kemarin ketengok istilah jatah mantan. Jatah mantan. Jatah mantan. Kayak mana itu Alang? Kayak mana? Itu pokoknya aku tengok di TikTok. Aku kan masih polos gak ngerti apa-apa kan. Main TikTok. Iya. Oh, ketahuan Alang main TikTok. Iya. Jadi memang perselingkuhan itu banyak faktor ya. Mungkin masa lalu yang nggak tuntas, tuntas. Yang kedua mungkin faktor internal, problem antara si suami dengan istri. Oke. Apakah itu masalah hubungan, apakah itu ekonomi, apakah itu keluarga. Iya. Atau mungkin bisa juga memang dari faktor lingkungan di luar dari keluarganya yang mengharuskan dia
bukan mengharuskan, mengakibatkan keimanannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Manusia ini diciptakan dengan konsep atau kebaikan, potensi baik dan potensi buruk. Oke. Sehingga kita ini mau lebih kuat ke potensi baiknya atau potensi buruknya. Itu tergantung sama kita. Oke. Nah, punya kerabat yang selingkuh atau Kak Andi yang pernah selingkuh? gimana Kak? Kak Andi selingkuhnya sama si Alang. Sama si Alang. Istri Kak Andi sering ditinggalkan karena tinggi jalan sanaku. Ketika istri Kak Andi ditinggalkan, istri Kak Andi kemana? Kemana? Di rumah, di renang, bukan anak-anak. Masa Alang kemarin lihat istri Kak Andi di Iya, mana? Kak. Enak ada kebilang. Ada kamu bilang? Nggak ada, jujur. Nggak ada, jujur. Nggak ada, jujur. Nggak ada, Kak. Kan itu Kak Andi yang jalan sama yang lain. Bukan. Oke. Itu perselingkuhan. Kalau pernah punya teman yang homo Kak? Dari mulai Kak Andi lahir sampai sekarang punya temen nggak? Punya pengalaman temen nggak yang homo atau lesbian? Ini pertanyaan. Pernah punya? Kayaknya enggak. Serius? Serius, kayaknya Nggak enggak. pernah nemuin temen atau udah kenal ternyata tahu dia homo. Oh, kayaknya enggak. Enggak. Mungkin Berarti kurang jauh Kak Andi gaulnya. Mungkin yang bencing, bencing. Bencong. Bensong. Oh, bencong. Gitu ada. Cuman mengenai Yang homo atau enggak? Itu nggak tahu kitanya. Nggak tahu. Nah, enggak. kan ini kurang jalan nampaknya ini. Oke. Ketahuan Dang Ajis ini berarti sering naik ke Gajah Mada. Kenapa Gajah Mada? Cintang jodoh. Gajah Bengkak. Simpang jodoh ada rujak. Oh iya. Iya kan. Kan ini nanya ke Dandar Setia. Oh, ngapain? Kenal. Oh iya. Jadi Alang ini kalau pipis gimana? Aku nggak titis. Nggak pipis. Tapi minum tadi kok nggak pipis jadinya Alang? Aku keluarnya menguap. Jadi waktu istirahat dia kapan aja Bang? Kalau nggak ada kerja, kalau nggak ada job kerja. Aduh, Iya. kalau nggak di depan kamera nggak muncul dia. Iya, nggak muncul Oke. ya. Tapi kalau di rumah dimainkan sama anak-anak. Oke. Dari 3 anak Andi ada 3. Ya. Cewek yang pertama. Cowok, Cewek, cowok. cewek. Oke. Yang umur yang paling besar? Jalan 6 tahun. 6 tahun. Paling kecil? Paling kecil anak sendiri lu toh. 3 bulan. Jadi kayak ini di situ anaknya baru lahir, udah ditinggalkan tinggi roadshow, tinggi ke Jakarta. Itu namanya rezeki anak ketiga. Iya, kan nggak tahu diri nih orang tua nih. Iya, terus nyari duit. Kan kalau nyari duit, Alang enak nanti di skincare Alangnya. Oke. Ya kan? Dari tenan-tenan yang endorse boleh disodongi Dang Jis. Iya. Udah. Ustadz Nilang yang ada di Indonesia, Ustadz siapa idolanya? Yang kemarin Kak, yang mana? Itu yang dari Asahan, yang mana? Dari Silo Laut, yang hari ini tanggal berapa nih? 18 Mei. 18 Mei ulang tahun. Oh, Ustadz Abdul Somad. Nah, itu dia. Ulang tahun hari ini? Iya. Oh, itu idola Alang. Iya. Oh, tapi nggak boleh masuk Singapura, Lang. Gimana dong? Tapi tetap masuk di hati masyarakat umat Islam. Oh, Masya Allah. Iya. Itu kenapa nggak boleh masuk ke Singapura? Nggak tahu, kayaknya ada sesuatu. Tapi yang sekarang sudah pasti adalah rumahnya, Lang. Tahu Alang? Yang kebakar atau dibakar kita nggak tahu. Menurut Alang itu musibahkah? Kan orang soleh nih kita bilangnya kan dia. Ustadz Abdul Somad ini soleh. Ya kan, kalau lebih soleh lah daripada kita kan gitu. Iya. Nah, tapi kenapa masih tetap Allah uji dia dengan adanya rumah yang rumah pertama kali lah dia itu kebakar. Bukan kecil rumahnya, lumayan besar kan? Oh iya. Nah, itu kenapa Lang? Gimana Lang? Dengar daik-daik yang Dang Jis ya. Iya. Dengar daik-daik. Iya Alang. Nabi sendiri diuji, dicoba. Nasa seperti Abdul Somad nggak diuji, nggak dicoba. Apalagi kita, kayak kita nih, diuji. Andi diuji dengan pekerjaan. Dang Jis diuji dengan selingkuhan.
Gitu. Jadi cara Allah Ta'ala membuat Abu Somad untuk tetap sabar ya. Iya. Kalau kita nanti udah nancak itu Kak, udah mencak-mencak, udah naki-naki, udah maki-maki. Dia kan nggak ngasih tenang, santai. Lihat contoh adatnya, akhlaknya, sifatnya. Tahan Kandi. Paham. Jangan cepat ngeluh. Oh, sering ngeluh Kak Andi? Iya. Oh, ngeluhnya gimana kalau ngeluh Kak Andi? Kan gila juga kan? Dua kali aku udah. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan orang soleh pun kena Iya, musibah, kena ujian. Jadi jangan sampai kita yang notabene-nya belum terlalu soleh seperti Abdul Somad ketika dikena ujian musibah kita langsung mengeluh. Iya kan? Oke. Karena Allah Ta'ala memberikan ujian kepada kita illa usaha lama kasabat alaiha makasabat. Diuji, dicoba, dikasih ujian itu karena Allah Ta'ala tahu kita nanti akan melewatinya. Masalah datang karena pasti ada solusinya. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah masalah ada jalan keluar. Makanya sering-sering cari masalah. Biarlah jalan keluarnya. Iya. Oh gitu. Alang. Dasar Alang. Suka hatimu. Alang main sosial media apa aja Alang? Facebook main, Instagram main, YouTube ada? YouTube ya ada juga. Ada. Senang kurang rajin nggak kayak Dangjis. Tergantung dengan kenalasan Kak Andi. Oke, Instagram Alang apa? Nggak ada, katanya Kak Andi yang punya, belum dibuat. Tadi katanya punya. Kak Andi. Kak Andi siapa? Kak Andi yang ada Instagramnya. Apa Instagramnya Kak Andi? @andirahimsir. @andirahimsir. Kalau Facebooknya? Sana cari aja Andi Rahim Tardenon Siregar, cari aja Andi Rahim Sir. Andi Rahim Sir. Pardungan apa? Pardomuan. Pardomuan itu bukan marga? Bukan. Siregar marganya, Dang. Siregar marganya. Enggak, Oke. Terus YouTube-nya? Sama. Sana Andi Rahim Tardenuan Siregar. Atau cari aja Kak Andi, entar nongol tuh muka Kak Andi yang jelek, Oke, jadi buat adik-adik mungkin atau teman-teman semua yang pengen lihat Alang dan Kak Andi dan Alang ini perform waktu di Indosiar, bisa langsung aja ketik aku tadi coba cari clue-nya Kak Andi Alang Indosiar atau Kak Andi Alang Aksi, langsung keluar. Iya, langsung keluar. Nah, langsung keluar tuh beberapa videonya, baru video aku. Waduh. Tapi keren loh, Alang udah bisa masuk TV. Iya, terima kasih Dangjis. Aleng lagi. Alang di makeup juga kemarin. Di wardrobe ganti baju. Ganti baju. Mereka siapin baju. Iya dong. Bawa pulang boleh? Enggak. Iya. Jadi Nana juga wardrobe Kak. Jadi ini baju anaknya Kak Andi. Iya. Ya ampun. Kak Andi tadi kena ke baju raya. Iya. Insya Allah. Udah lewat rayanya. Kak Andi, jadi kedepannya ini apa? Langkah Kak Andi ketika sudah tereliminasi, apa yang akan Kak Andi perbuat khususnya untuk daerah Kak Andi, Medan, Deli Serdang, Sumatera Utara? Ya, kita terus bergerak untuk menyampaikan dakwah dan syiar tadi dengan cara ventriloquis Kak Andi dan juga si Alang. Dan alhamdulillah langkah kita semakin jauh ya, semakin besar. Kemarin kita baru kelar 4 hari di Jawa Barat, Bandung. Jadi masyarakat Bandung udah menikmati dakwahnya Kak Andi dan si Alang. Padahal di Bandung banyak ventriloquis dong. Ya, kenapa harus pakai Kak Andi? Iya, karena kita nahal terus. Karena murahan kali. Iya, mungkin itu ya. Itu. Oke, ke Jawa Barat. Kemudian kita rutin ke Aceh. Ke Aceh. Bulan depan kita ke Aceh, ke Langsa. Lok Sumawe, Aceh, Langsa itu rutin kita lakukan. Itu ngapain? Maksudnya di situ ada event agenda pengajian kah atau apa? Keliling sekolah, pesantren, pengajian, kampus, YIN Langsa itu rutin kita singgahi untuk menyampaikan cerita-cerita motivasi siro-siro nabawi dengan cara si Alang dan Kak Andi. Tapi ada kemungkinan nggak kita coba untuk out of the box apa yang dilakukan ventriloquist dakwah
ya kan, ventriloquist dakwah nih ya. Yang biasanya ke masjid, ke sekolah, ya kan, ke instansi segala macam. Gimana kalau Alang kita undang ke kafe-kafe? Gas. Boleh juga itu. Atau bisa jadi kita ajak dia ke pernikahan-pernikahan, ngasih materi tentang apa? Nikah. Iya, jangan poligami. Jangan poligami. Orang baru nikah. Itu namanya kamu cari masalah. Enggak, hati-hati luan untuk wanita-wanita di sana. Jangan udah percaya dengan laki-laki. Laki-laki itu kurang ajar. Kau laki-laki, Alang. Makanya aku nggak nikah sama laki-laki. Jadi sama laki-laki. Oke lah, Alang. Mungkin sudah mau masuk asar nih, Alang. Alang sholat? Iya. Oh, berapa sholat zuhur berapa waktu? Berapa waktu? Berapa rakaat? Berapa kak? 4. Oh. 40. 40. Oke, Alang. Iya. Mungkin sampai sini aja ya, Kak Andi. Terima kasih, siap. Kak Andi. Alang sudah mau mampir ke Bacrit. Banyak kuahmu. Waduh, luar biasa, suatu kebanggaan juga bisa ngundang kakak kelas ya di Man 1 dan juga langganan ayam penyet Malang. Iya. Sekarang berusaha menjadi langganan kon awa. Iya. Oke, bentar Alang, aku minta tips dulu. Alang, bagaimana caranya agar dagangan kita ini laris? Dalam siroh. Nah, ada nggak tipsnya Alang? Tertanah. Oke. Bangun sebelum azan subuh. Bangun sebelum azan subuh. Bangun. Tapi kalau nggak tidur nggak apa-apa Lang? Jangan juga. Oke, bangun sebelum azan subuh. Waj'alna naumakum subata. Oke, apa tuh? Kami jadikan tidur nalanmu untuk istirahat. Jadi bangun sebelum subuh. Yang kedua? Iya. Rajin dan jaga sholat duha. Jaga sholat duha. Ketiga, santunan sana anak yatim piatu kayak aku ini. Aku nggak punya bapak mama. Aku diangkat sama Kandi. Diangkat-angkat dalam tas. Diangkat di pesawat. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Apalagi? Inovasi di luar dari ini tadi. Minta sama Allah. Kita harus kreatif dan inovasi. Inovasi. Mungkin karena mau jadikan Alang sebagai brandnya. Oke, bisa. Manajer, tolong segera buat MOU-nya. Iya. Oke. Thank you ya Alang ya. Oke, terus. Besok-besok kita coba ngopi bareng lagi Alang. Oke. Besok kita buat anak-anak nengok Alang semua. Tapi Alang janji buat anak-anak ketawa, bisa? Bisa. Gampang. Oke, Kadi terima kasih ya. Oke, sama-sama Bang Gis. Siap. Terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga dapat bermanfaat podcast kali ini karena mungkin podcast inilah yang paling banyak dalilnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.